Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiatunisa Salsabila. Saya dari Universitas Primagraha, semester 2, kelas RAB Manajemen dengan NIM 210858. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat footnote dalam makalah di Microsoft Word dan juga rumus pemula di Microsoft Excel. Langsung saja kita simak videonya, jangan lupa tonton sampai habis. Saya langsung ke tutorial bagaimana cara kita menggunakan footnote atau membuat footnote dalam buat sebuah makalah ya. Karena footnote adalah catatan kaki, yaitu bagaimana cara kita untuk menemukan referensi dan juga dari mana kita mengambil referensi tersebut, dari buku mana, itu akan sangat jelas jika ada catatan kakinya di sini ya. Jadi sebelum saya menerangkan bagaimana cara menggunakan footnote, di sini saya menggunakan pengaturan kertas, yaitu atau marginsnya itu menggunakan margin stopnya 4 cm, kemudian bottomnya 3 cm, leftnya 4 cm, kemudian rightnya 3 cm, kemudian orientasinya portrait, ukuran kertasnya yaitu A4. Nah, bagaimana sih kita untuk mengatur size margins dalam makalah kita atau dalam dokumen kita, yaitu kita pergi ke page layout, kemudian ke margins. Nah, di sini sebenarnya udah ada pilihan berbagai, namun kalau misalnya kita mau mengukur sendiri, itu kita bisa di custom margins. Nah, ini dia, kita bisa sesuaikan top, left, semuanya sesuai dengan instruksi yang telah diinstruksikan. Nah, kita bisa mengubah size margins kita atau papernya. Kemudian kita langsung ke tutor bagaimana caranya kita membuat footnote. Yang pertama yaitu ini contohnya ya, ini contohnya dulu. Contohnya membuat footnote, yaitu catatan kaki seperti ini, ada kutipan kecil di sini yang menjelaskannya, yaitu catatan kakinya itu yang di bawah. Menjelaskan apa judul buku yang kita ambil gitu, referensinya. Lalu cara membuatnya yaitu seperti ini. Ini belum ada footnote-nya ya. Ini belum ada footnote-nya. Kemudian bagaimana sih kita mengambil footnote-nya, yaitu dari sini. Di references, kemudian next footnote, di sini insert footnote. Nah, tinggal ditekan aja ya, insert footnote. Sebelum kita menekannya itu pastikan kita kursor kita ini, tanda panah kitanya ini berada di apa yang mau kita footnotekan atau yang kita mau jadi catatan kaki. Ini seperti ini. Ulangi, di sini kita kursornya taruh di sini, kemudian kita pencet insert footnote. Nah, begini. Kemudian ini diisi apa? Nah, di sini diisi buku, keterangan buku yang kita ambil dari footnote tersebut. Nah, yang tadi itu saya sudah ambil catatan kakinya. Misalnya ini Alienda Retmusari. Alienda Retmusari.
apa bukunya namanya, misalkan bukunya tentang pengaruh motivasi tenaga kerja. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini menjelaskan bahwasannya Alianda Retnosari ini adalah seorang penulis buku yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Tenaga Kerja. Nah, sekian untuk tutor bagaimana cara kita membuat footnote. Kemudian langsung kita ke Microsoft Excel. Nah, untuk di Microsoft Excel ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Kemudian juga kita akan menggunakan rumus sum, average, maksimal, minimal, dan count. Nah, kemudian langsung saja kita di sini saya sudah menyiapkan data, contoh data lah ya. Contoh data jumlah, ceritanya kita ingin menjumlah nilai bahasa Indonesia dari daftar nama mahasiswa ini. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama yaitu kita harus menggunakan format tanda sama dengan gitu. Nah, iya, sama dengan ini. Lalu jika kita ingin menambah, nah, kita gunakan ini yang lebih ini pada umumnya begini. Nah, kita klik mana nilai yang akan kita tambah. Ini cara awal ya, ini cara umum, cara pemula lah. Tuh. Kemudian kita shift tambah. Nah, kemudian kita juga klik ini nilai yang akan ditambah kembali dan juga tambah. Kemudian seterusnya kita melakukan hal yang sama, tambah, ketik, kemudian tambah, juga klik, kemudian tambah, kemudian klik kembali. Nah, setelah itu kita chat enter. Nah, ini dia kita menemukan hasilnya, dan hasilnya nilai bahasa Indonesia mereka itu jika di jumlah berjumlah 476. Itu yang umumnya rumusnya yang dibuat. Kemudian bagaimana rumus simpelnya? Nah, rumus simpelnya itu seperti ini. Format sama dengan, kita menggunakan rumus sum, sum. Nah, sum ini yaitu untuk menjumlah ya pemirsa, teman-teman yang saya hormati, untuk menjumlah data-data atau total data semua gitu. Sum. Nah, seperti ini. Kita klik mana yang mau dijumlah, kemudian kita tarik ke bawah ya, kemudian kita enter. Nah, sama aja kan. Jadi misalnya kita memang bisa pakai tambah kayak seperti tadi, juga bisa pakai rumus sum sama dengan sum B4 dibagi B9 gitu. Kemudian kita menggunakan rumus average itu untuk menilai rata-rata ya, jumlah total. Kita namain dulu jumlah total. Kalau ini kemudian kita akan menggunakan rumus average, yaitu rumus untuk menghitung nilai rata-rata atau mean ya disebutnya. Bagaimana cara kita menggunakan rumus average? Yang pertama kita harus menggunakan seperti biasa sama dengan average. Average. Ya.
Kemudian sama seperti tadi, yaitu kita mengklik ini, kita blok sampai ke bawah. Nah, jadi mean dari nilai bahasa Indonesia atau rata-rata dari nilai bahasa Indonesia yaitu 79,3. Nah, kita namain dulu rata-rata ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan max. Bagaimana kita menggunakan max? Sama seperti tadi. Nah, kita hanya perbedaannya itu hanya rumusnya ya. Jadi kita harus menghafal rumus-rumus seperti untuk menggunakan, bagaimana cara kita menggunakan sum ini adalah untuk menentukan total gitu. Kemudian average untuk menemukan nilai atau rata-rata. Kemudian maksimal ini yang akan kita bahas ini untuk menemukan data yang tertinggi. Nah, seperti ini sama dengan max. Nah, iya. Kemudian kita klik kembali, kita blok kembali sampai bawah dan enter. Nah, kita menemukan maksimal nilai yang tertinggi dalam nilai bahasa Indonesia ini yaitu 88. Ini ya, 88. Kita namain nilai tertinggi. Nah, kemudian belum terakhir ya, yaitu kita akan ini mencari nilai minimal gitu ya. Nilai minimal bahasa Indonesia di sini sama seperti tadi, formatnya sama dengan, dan rumusnya itu minimal spasi, kita blok seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita menemukan bahwasannya minimal nilai bahasa Indonesia ini dari data yang ada di sini yaitu 70 ya, yang didapatkan oleh Silpi. Nah, kita namain di sini nilai terendah ya, terendah. Nah, begitu. Kemudian akan menggunakan count itu apa sih? Count itu adalah rumus untuk menghitung banyaknya sel PD range. Nah, begini sepertinya, sama dengan count CUNT. Nah, kita blok kembali sampai bawah. Nah, akunnya yaitu 6. Tutorial bagaimana cara kita untuk menemukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian count juga dalam sebuah mikroskop Excel menggunakan rumus menentukan nilai-nilai total dan seperti ini yang sudah dicontohkan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.